Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisaro, mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, saya di sini akan mereview MK penulisan berita dan artikel, yaitu ngebahas tentang teknik penulisan opini fitur di media massa. Pertama yaitu ngebahas tentang pengertian dari opini. Pengertian dari opini merupakan jenis tulisan yang berisi gagasan, ulasan, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat dan ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Kayak contohnya seperti persoalan di masyarakat, kualitas pendidikan yang buruk, terus kisah negara berkorupsi, terus bencana yang terus mendera, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ngejelasin tentang pengertian dari fitur. Apa tuh fitur? Fitur merupakan karangan kreatif yang dirancang untuk memberikan informasi untuk menghibur tentang suatu kejadian, situasi, atau aspek kehidupan seseorang. Disebut dengan istilah surat kabar atau juga berita ringan, soft news. Contohnya seperti berita di balik musibah bencana, kisah penjual daun jati, pemecah batu, atau peraih medali emas IOS. Adapun teknik menulis artikel opini. Yang pertama, ada masalah yang akan ditulis. Masalah dapat diperoleh dari searching di internet, membaca buku, atau pengalaman. Yang kedua, lengkapi masalah dengan bahan pustaka. Terus yang ketiga, bagi penulis pemula, diskusikan masalah dengan teman atau pakar untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas. Selanjutnya yaitu yang keempat yaitu artikel harus didukung fakta dan data. Jadi menulis artikel tuh harus ada faktanya dan data. Terus yang kelima yaitu artikel harus ada saran dan pemecahan. Dan yang keenam yaitu mencantumkan sumber kutipan jika mengutip dari pendapat orang. Terus yang terakhir kedelapan, jika penulis ragu terhadap persoalan, batalkan saja penulisannya. Jadi kalau kita ragu nih sebagai penulis, batalin aja yang kita mau tulis itu. Selanjutnya yaitu tentang aktualitas opini. Yang pertama tuh berkaitan dengan kejadian yang ada di tengah-tengah masyarakat seperti wabah, unjuk rasa, kenaikan gaji, mahalnya biaya pendidikan, kekejian Israel terhadap rakyat Libanon. Terus yang kedua, aktualitas berkaitan dengan hari besar nasional dan internasional. Misalnya hari HIV, hari tanpa asap rokok, terus pramuka, Idul Fitri, hari ibu, Valentine. Selanjutnya yaitu proses penulisan artikel. Ada 3 tahap dalam kegiatan menulis. Terus tahap yang pertama, tahap pra penulisan, yaitu pada tahap ini penulis harus mampu mencari pokok persoalan yang ditulis, mencari referensi, menyiapkan outline. Terus penulis harus memiliki kebiasaan menulis, apa-apa yang dibaca ditulis, dilihat ditulis, didengar ditulis. Intinya kayak punya kebiasaan menulis aja lah. Dalam kegiatan ini penulis memiliki kebiasaan menulis pikiran pokok, paragraf pernyataan, menyalin teks, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu tahap penulisan. Setelah tahap pra penulisan dilakukan ke tahap selanjutnya yaitu tahap penulisan. Itu tuh kayak membuat draft tulisan. Hal yang harus diperhatikan dan digunakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang terkesan sederhana, mudah dipahami. Dan yang terakhir itu, yang ketiga, tahap pasca penulisan. Setelah di draft penulisan selesai, dilakukan editing, penyuntingan, atau revisi lah.
yang berkaitan dengan keamanan tulisan, pemakaian kalimat, terus dan pemilihan kata. Pemilihan kata baik tanda baca, ejaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis artikel. Artikel pertama tuh artikel pengetahuan populer. Artikel yang dapat dibaca siapa aja, menarik, dan mudah dimengerti. Misalnya artikel temuan penelitian, terus potret pendidikan, dan sejarah peradaban. Nah, selanjutnya yaitu artikel penuntun praktis. Artikel yang memberi petunjuk, misal merawat kecantikan, kiat sukses mengelola keuangan, menolong korban, pembagian kerja di rumah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu artikel politik. Selain pakar politik, siapapun dapat menyoroti persoalan dari dimensi politik. Misalnya penulis dapat menginspirasi permasalahan politik, kasus-kasus perusakan lingkungan hidup, kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi, dan sosial budaya. Nah, selanjutnya yaitu artikel olahraga. Artikel yang paling disukai banyak orang. Penulis dapat menyoroti praktik olahraga, terus prestasi tokoh olahraga, termasuk gosipnya. Selanjutnya yaitu artikel kebudayaan. Artikel ini kayak untuk sastrawan, seniman, atau penulis yang ingin memaparkan persepsi mereka terhadap peristiwa yang berkaitan dengan budaya. Penulis dapat mengupas untung rugi campur dalam perspektif sastra dan cinta. Contohnya seperti Keluarga Permana, esai tentang odipsi kompleks sastra dan realitas. Adapun resensinya tuh seperti penilaian buku, ulasan buku, timbangan buku, terus pembahasan, penilaian, dan rekomendasi buku yang sudah diterbitkan. Selanjutnya yaitu struktur. Susunan dari struktur tuh dimulai dari identitas buku, judul, penulis, penerbit, terus jumlah halaman, tahun terbit, edisi, harga, isi buku, bab, subbab, terus dan yang terakhir yaitu menjelaskan isi dari buku. Selanjutnya itu praktek resensi. Pertama, judul tuh disesuaikan dengan isi buku, maksimal 8 kata dan ada kata kunci. Terus pendahuluan, teori yang berkaitan dengan buku yang dibahas 10%-nya itu ya. Terus analisis, struktur isi buku dan pembahasan. Terus refleksi, rekomendasi keuangan dan kelemahan buku. Tapi kalau bisa kelemahannya jangan diekspos berlebihan, sewajarnya aja gitu. Selanjutnya yaitu tips menulis. Pertama, mencari informasi yang menarik dari kegiatan pengamatan. Kayak contohnya seperti seorang ibu tua menggendong daun jati. Terus tulis apapun juga yang menarik dari tempat ibadah, khutbah yang Anda lihat, yang Anda dengar. Hal yang sederhana bisa menjadi menarik. Oleh karena itu penulis alangkah lebih baiknya selalu membawa pena, HP, laptop, dan lain-lain. Terus setelah punya data menarik, cepat ditulis di draft, tidak perlu takut salah. Tujuannya ada tulisan yang jadi cerpen. Tujuannya tuh kayak buat apa nih tulisannya? Mau dijadiin cerpen, puisi, opini, naskah, dan lain-lain gitu. Terus selanjutnya setelah di draft selesai, lakukan revisi isi, pembahasan kata dimulai dari kalimat, paragraf, ejaan, tanda baca, dan yang terakhir kirim ke media. Cukup sekian review MK penulisan berita dan artikel. Next kita akan ketemu lagi di Learning Journal selanjutnya.